Setiap salah baru dikomentari, setiap bener nggak dikomentari. Ya kan. Kemudian selalu dibanding-bandingkan. Tuh sepupumu begini tuh. Nah kan. Tuh tetangga sebelah tuh keterima beasiswa sebagainya. Kakakmu tuh dan sebagainya. Atau dibandingin dengan keberhasilan orang tuanya. Itu ada yang bahagia gak sih? Jadi gak melulu sedih atau trauma. Itu ada. Oh iya dong, semua semua kejadian ya yang muncul ketika masa kecil kita ya tentu menjadi sebuah inner child dalam diri kita. Misal yang satu nurut aja terus jadinya perfeksionis. Kakaknya, aduh udah aku ngelakuin apa juga salah, jadinya cuekan. Yeah. Pemberontak. Nah, jadinya begitu. Bukan berarti tidak bermasalah. Halo my friends, selamat datang di acara Jadi Gini episode 16 bersama saya Ardan seperti biasa dan Dr. Rai. Halo my friends. Gimana nih kabarnya semua my friends? Semoga pada semangat ya. Topiknya inner child nih ya sekarang. Oktober akhir tahun ya. Halloween ya? Iya Halloween, cuman di masa-masa pandemi ini kayaknya semua orang pada melo nih ya. Akhir tahun, mudah-mudahan tahun depan nih ya. Iya. Ada musiknya loh. Berhubung beberapa hari ini banyak orang mengeluh lagi under pressure ya kan. Iya. Tabungan udah mulai menipis. Betul. Iya kerjaan mudah-mudahan bisa tetap lancar. Tapi nggak apa-apa, kita kan mesti harus optimis, ya kan. Kalau kita bisa melewati ini semua, pasti juga kita punya pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Gitu. Iya betul sekali. Nah saya mau ngingetin nih, kita live dari studio Diskoria 88 dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Mercy White Division, gstrai.com, komunitas teman baik dan Diskoria 88. Gimana dok? Ada cerita menarik gak nih dok akhir-akhir ini? Kita sapa-sapa dulu dong. Boleh, yang udah datang, udah pada ngabsen. Oke. Dari paling atas kali ya, Pak Operator. Agus Sudarmaja. Halo. Geisha So ya, seperti biasa ya. Ini penonton setia nih ya. Setia. Rumah ada Berdaya. Ari Wirama, ada Mbak Ari Indra ya, Eki Triani. Halo semuanya. Ya, terima kasih yang udah bergabung, ya kan, sambil menunggu yang lain-lainnya pada ikutan bergabung. Ya, gimana nih? Ada cerita menarik gak nih dok akhir-akhir ini? Cerita menarik apa ya? Ini kenapa? Tangannya kok kayak pemain bola? Iya nih, ada accident kemarin. Waduh. Semoga sih. Iya, tapi walaupun lagi accident udah tertangani, walaupun masih sakit, ya. Ya saya tetap juga harus tetap senyum, ya kan. Tapi senyumnya emang karena pilihan kok, bukan karena terpaksa. Iya, cuman orang menyalahartikan. Senyum-senyum nggak sakit, padahal sakit banget. Nggak sakit sih, tapi suakit. Gitu. Tapi kita bahas apa nih sekarang ini ya? Kita bahas inner child. Jadi depresi, topik borongan, ada yang komen ini paket komplit ya dok, semua dibahas gitu kan. Iya. Ya maksudnya hubungannya ya kan. Ya memang karena yang paling banyak memang di dalam yang dari data ya, memang gangguan mental dan emosional ya. Yang dimulai pada masa remaja. Jadi itu cemas dan depresi ya, tentunya kita harus bahas. Tapi topik yang sekarang ini kalau judulnya ada inner child-nya pasti jadi rame. Ya banyak tuh orang selalu concern soal apa sih pengaruhnya ya, pengalaman masa lalu kita ketika kita kecil dan anak-anak dengan kapasitas mental kita hari ini. Nah, itu kayaknya juga menarik untuk kita bahas. Sekaligus pengantar nih sebenarnya ya, ini kayak apa sih, prequelnya ya. Karena nanti kebetulan saya juga bareng Ruang Pilih ya. Bisa tuh lihat di feed IG saya bikin acara bareng Ruang Pulih untuk coach yang lebih intens ya kan, kita bicarakan khusus ini. Tetapi sebagai pengantar ya, saya hadirkan dulu nih di live IG di Jadi Gini gitu. Walaupun sebenarnya beberapa kali ya
kita ya, saya dan teman baik juga sudah bahas ya di podcastnya Kopi Kental ya kan, tentang waktu itu Zoom ya, kita bahas Zoom inner child-nya dengan empty chair dan segala macam sampai sekian episode itu, kayak 6 episode ya. Banyak itu, tetapi belum pernah dalam platform live IG. Ada baiknya lah di waktu yang ya cuman 50 menit kita bisa bahas nih secara umum ya. Pasti sebenarnya pengaruh inner child ini dengan gangguan cemas ataupun depresi atau kerentanan lah ya mengalami kecemasan dan depresi ini gitu. Saya mau nanya dong dok, inner child tuh sebenarnya makhluk apa sih dok? Mungkin teman-teman familiar dengan inner child gitu, tapi mungkin nggak apa sih maksudnya gitu ya kan? Iya, kalau terjemahan harfiahnya itu kan seperti apa ya, seseorang anak kecil di dalam diri kita ya kan. Ya mungkin secara harfiahnya begitu, tapi sebenarnya tidak semua term apalagi psikiatri ya sebenarnya mengenal adanya inner child. Tetapi kalau kita lihat bahasannya, inner child itu kita mempercayai bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalam masa lalu kita ketika kita masa kanak-kanak dan remaja itu juga mempengaruhi diri kita. Kadang-kadang ada sesuatu unfinished business atau urusan yang belum selesai ketika kita anak-anak dan remaja, kemudian itu mempengaruhi kehidupan kita setelah dewasa, ya kan? Atau sesuatu yang kemudian kita tekan gitu. Kebutuhan kita masa kecil ya udahlah untuk kita survive kita tekan dulu. Ya, kemudian kita menjadi dewasa merasa ada yang kurang dalam diri kita. Ternyata ada di masa lalu kita yang kita sebut inner child kita, ada sesuatu yang belum tercukupi atau kepuasan di situ. Nah, di sini secara simbolik nih kita kemudian membahasnya sebagai inner child. Jadi kita ketika dewasa kita juga perlu berkomunikasi dengan sisi masa kecil kita. Ya kan? Sebenarnya ada apa? Kita mesti kemudian puaskan, ya kan? Hal-hal tadi yang sebelumnya belum terselesaikan. Sama lah kayak bangun usaha ya kan, tentu berat kan. Kalau kita membangun usaha baru dari hutang masa lalu nih ya kan, urusan bisnis yang sebelumnya belum selesai masih hutang, terus kita bikin usaha baru dari situ. Tentu sangat sulit ya kan. Kalau kemudian kita lunasi dulu semua hutang-hutang, kita bikin usaha baru ya kan, tentu akan lebih ringan. Sepertinya kehidupan itu juga seperti itu. Gimana kalau begitu, Mardan? Iya, sepakat sih. Gimana? Sudah pernah bertemu dengan inner child-nya? Udah, waktu di Zoom. Wah. Penasaran ya? Nah, kalau nanti habis ini juga mau tahu ya recordednya, boleh tuh main di Kopi Kental ya, podcast Kopi Kental. Podcast Kopi Kental di Spotify ya? Iya, di Spotify. Kopi Kental tuh Kongko Rumpiin Kesehatan Mental gitu ya, ada beberapa serinya. 6 seri kayaknya ada hubungannya dengan inner child, tapi kita ringkas nanti di sini ya, termasuk juga teman-teman my friends yang gabung di sini juga boleh ya tanya-tanya soal apapun ya kan, kemudian di kolom komen nanti kita komentarin. Karena sepertinya saya ngintip tadi ya, ngintip apa? Ardan pertanyaannya nggak banyak, jadi perlu pertanyaan dari my friends ya kan. Saya cuma sedia berapa 5 pertanyaan. Ini ada yang bilang nih, please dok nanti save di IGTV-nya ya. Oh ya pasti, tapi butuh waktu ya, nanti kita edit dulu untuk IGTV-nya. Kalau dulu masih bisa kesimpan di ini ya, di profile. Akhir-akhir ini nggak bisa ya. Karena sudah nggak kita, bisa. Karena kita nggak pakai handphone langsung. Oh gitu, jadi mesti pakai handphone katanya baru bisa ini. Tapi biar ciamik kita jadi pakai 2 kamera. Iya, gitu. Nanti juga ada kok versi rekamannya di YouTube, kemudian di IGTV ya, ada di Spotify juga. Ya, ada kok Spotify-nya podcastnya jadi gini. Ya. Paket lengkap lah. Ya, jadi lengkap. Ya, siapa tahu ada yang nggak pengen visual ya kan, data, pakai datanya pengen hemat ya kan, bisa sambil dengerin sambil kerja. Itu bisa di Spotify ya kan. Kalau di IGTV ya udah terbiasa, nanti ada tuh. Nggak nyampe seminggu lah ya kan. Yang hasil kemarin-kemarin juga udah ada kan di di feed IG saya. Gitu sih ya. Oke. Ada juga di Dek Widya nih baru datang ya kan, di Rizky Zulfia Kurotaini. Wah, ditunggu ya. Kita sharing, boleh pertanyaan, boleh sharing kali ya. Iya, boleh diskusi juga. Nanti kita saling ya, ini ada Nina Pristia, ada Andi Fikra Hamris dari handphone. Wira King, Isma Yanur, Labif Syarif,
Selamat bergabung, ya kan? Kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya, gitu. Apa itu pertanyaannya dari Rara Nurayati? Ini kita kayak di acara apa nih, talk show gosip nih. Ada yang Iya loh. bertanya, kakak suka yang bulat besar atau yang kecil? Kalau itu tahu, saya suka yang kecil. Tahu bulat itu kan? Iya. Saya suka yang kecil, soalnya gampang dimakan. Kalau dokter? Kalau uang digulung saya suka yang besar. Oh iya, kalau itu juga saya suka yang besar. Dan yang penting warnanya merah. Kalau gulungannya besar warnanya ya ungu-ungu gitu kayaknya enggak. Nggak ngaruh ya. Enggak ngaruh kayaknya. Gitu ya, tergantung nih pertanyaannya Tolong apa lebih nih. spesifik. Gitu. Ini kayaknya ini nih saya curiga nih. Wah, ini karena bahasannya inner child nih ada simbol-simbol. Oh, kalau suka ini nanti ternyata begini gitu. Ya, sayang saya tidak mendalami transpsikologi. Oh, emang itu ada bidangnya lagi ya, Dok? Ada gitu. Tapi kan kita nggak boleh mencampurin lapak sebelah. Saya nggak ikut-ikutan deh kalau gitu. Gitu. Nah, gimana? Langsung dong. Ya, kalau inner child sendiri Dok, kalau pertanyaan dari saya, Ya. itu ada yang bahagia nggak sih? Jadi nggak melulu sedih atau trauma. Itu ada. Oh iya dong, semua semua kejadian ya yang muncul ketika masa kecil kita ya tentu menjadi sebuah inner child dalam diri kita. Bisa jadi sebuah masalah, bisa jadi kecukupan. Nah, ketika kali kita bisa aja loh, ketika kita dewasa justru ngalamin masalah nih, ya. Terus kita perlu belajar dari masa lalu kita. Ya tentu kita bisa nih, istilah kerennya revisiting ya inner child kita. Oh ternyata dia bisa kok dulu menyelesaikan masalah ini. Saya tuh sebenarnya orangnya seperti ini kok. Kenapa sekarang saya kemudian terlibat jadi masalah secemen ini misalnya pada diri kita seperti itu. Bisa kan kita. Jadi ada kebaikan-kebaikan juga yang bisa kita. Jadi kita perlu nih ya kan revisiting inner child kita sebenarnya. Bahwa kehidupan kita kan gak terpisah. Ketika anak-anak, remaja dan dewasa itu sebenarnya nggak terpisah menjadi satu kesatuan. Ada transformasi ya kan. Tentu setiap orang punya seperti itu. Katakanlah beberapa orang nih saya korban bullying nih, ada SD, SMP ya kan. Tiba-tiba saya bertransformasi ya dengan usaha kita jadi sukses dan sebagainya. Oke, kelihatannya baik-baik aja, tetapi sebenarnya ada urusan yang belum selesai kan di masa lalu kita. Nah, ketika kita sudah nyaman, tenang, boleh juga kan kita menyelesaikan yang lalu. Anggaplah kita punya perusahaan A, B, C, D, ya kan? Yang A-nya gagal, B-nya iya, hutang, C-nya gimana? Ketika D-nya udah mulai sukses, baru nih kita lihat nih, ya kan hal ini. Itu sangat baik, ya kan? Itu ya. Wow. Itu sampai pakai caps lock, please save this live stream. Iya, akan di save kok tentu saja. Ini udah lagi di save kok. Ya. Proses dari revisiting inner child itu seperti apa, Dok? Nah, iya tuh. Ya kan? Gimana tuh, Dok? Gini. Jadi ketika kita dewasa kan kita dipenuhi oleh semua norma-norma, nilai-nilai yang baru, ya kan dan sebagainya. Kadang kita seberapa sering sih kita denial? Kalau saya pertanyaan, apa sih hal yang paling memalukan ketika kamu anak-anak? Apa ya? Kan tergantung nih orang-orang yang ada di saat itu. Ada mental block seperti itu. Tetapi kala kita sendiri, ya kan, kemudian kita benar-benar ya mengingat hal-hal apa yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri kita? Oke ya, karena ini topiknya inner child ya, tentu saja sangat umum ya kalau ini ada hubungannya dengan misalnya interaksi kita dengan pengasuh kita. Ya, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakek atau nenek. Ya. Bukan berarti ini kalau kita bahas soal ini kemudian kita ngejelek-jelekin orang tua kita. Enggak dong. Ya kan? Ada baiknya, ada buruknya. Sudah pasti tuh. Ya, setiap manusia seperti itu. Termasuk juga pengasuh kita. Nah, apa yang terjadi ketika masa kecil dengan pengasuhan itu juga membekas pada diri kita dan berpengaruh kepada kepribadian kita sekarang. Itu sudah pasti, ya kan? Contoh nih, ini postingan saya sampai sekarang yang paling kontroversial sih itu kan. Judulnya Luka dari Ibu gitu kan. Oh iya. Oh banyak tuh orang-orang yang mengalami itu, merasa terwakili komen juga. Tapi ada juga ibu-ibu tersinggung. Iya, udah capek-capek salahin aja deh ibu-ibu gitu kan. Enggak, kita padahal di posting yang lainnya ada juga
luka dari ayah, ya kan. Kita mah adil, ya kan. Artinya semua peran itu ada, ya kan, baik ibu maupun ayah. Ada juga peran ayah dan ibu itu pada satu orang, pada single parent misalnya, atau peran ibu itu pada ibunya, peran ayah pada kakeknya misalnya, atau pada omnya. Bisa jadi kok gitu loh, ya. Nah, artinya tadi apa? Proses revisiting. Oh, revisitingnya bagaimana? Ya tentu bisa dengan cara-cara mudah. Berkontemplasi itu bisa lewat menulis, ya kan? Bisa juga beberapa kali kan kita pancing nih, ada challenge-nya. Apa deh? Ya, ini kamu itu berpengaruh banget loh. Ada pada waktu itu teman baik ya, Lucky ya, buat habis kopi kental bikin challenge. Apa sih hitting rock bottom kamu? Nah, kan? Saya udah lama nggak inget, ternyata jadi inget, oh ini loh sebenarnya saya kan. Itu jadi pertanyaan macam itu, diskusi-diskusi itu juga membantu kita kemudian menengok kembali apa sih yang terjadi dengan masa kecil kita, atau misalnya dengan teknik-teknik khusus, ya kan, yang sering kita bahas misalnya dengan empty chair ya. Empty chair bukan kayak Nacho Shihab kemarin ya, ini untuk pemulihan ya. Jadi memang konsepnya seperti itu. Ada kursi kosong, kemudian ada yang perlu kita lakukan caranya ya. Menenangkan diri, merelaksasi dulu ya kan, sehingga mental block kita hilang nih, ya kan. Udah ada lagi rasa malu ya kan. Sejujurnya kita bisa menjadi jujur. Lalu kita memanggil sebenarnya, ya kan, inner child kita ketika masa SD, segala kekurangan, kelebihan. Nah, kira-kira ketika SD kita merasa bagaimana? Ketika kita SMP kita merasa bagaimana? Nah, kita kemudian menjadi sisi inner child kita. Apa sih yang mau kita sampaikan dengan kehidupan kita yang sekarang? Iya. Jadi mirip kayak ini loh, Doraemon kan. Nah, masuk ke lacinya tanya kan, kita cari. Oh iya ya, aku dulu waktu kecil tuh pengennya ini loh, hidup saya terpenting tuh apa? Ya kan, punya banyak kawan misalnya. Nah, itu bisa membantu diri kita yang sekarang untuk gak terasa, oh iya ya, sebenarnya saya punya pemikiran itu tuh, dan sebagainya. Atau kita yang berbicara pada sisi anak-anak kita. Oke, kamu dulu tuh menderita. Oke, ya kan, kamu nelen-nelen aja kalau ada masalah ya demi untuk survive. Syukur sekarang saya bisa menjadi seperti ini. Ya gara-gara kamu. Itu bagian dari self love bukan ya? Mengapresiasi perjuangan atau perjalanan pemulihan kita gitu. Itu konsepnya apa tadi? Ada yang ditanya apa sih kalau ada gangguan dalam inner child kita, ya kan, atau ada yang salah ya kan. Sebenarnya bukan soal salah dan benar ya. Setiap orang tuh punya piutang dan hutang ya dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan itu sebetulnya. Ketika kita lagi terlibat masalah kayak pandemik ini, jarang kita ngurus utang kan. Yang penting bisa hidup aja deh dulu. Nah, dalam masa kecil kita juga seperti itu. Ketika misalnya kita mengalami kekerasan, ya kan, dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk bullying, dalam bentuk pengabaian, ya kan, bisa secara verbal ataupun kekerasan fisik. Saat itu kita tidak berpikir bagaimana menyelesaikan hal itu karena kita juga masih kecil. Yang penting survive aja deh dulu. Ya kan? Tutup mata, survive, ya udahlah, apapun orang-orang bilang ya, kita jalani, ya kan? Dan ternyata itu cukup membuat kita survive. Tapi kemudian suatu saat ketika kita udah punya kesempatan, waktu, resources, kemampuan yang cukup, ada waktunya kita menengok ke belakang. Lebih baik sebelum ada masalah. Nah, itu problemnya. Seringkali ketika kita udah dewasa, baru sudah mengalami masalah, menjadi gangguan depresi, gangguan cemas, baru kita melihat ada apa sih sebenarnya dengan inner child saya gitu. Jadi saya sarankan, ya kan, teman-teman, my friends yang masih remaja atau dewasa muda, ketika kita nggak punya masalah apapun juga, kita perlu loh exercise, ya kan, revisiting our inner child. Ada apa, nilai-nilai apakah yang ada di dalam masa kecil saya, atau ada trauma apa sebenarnya di dalam masa kecil saya. Kalau kita bisa selesaikan itu sebelum ada masalah, ketika kita dewasa akan sangat baik, ya kan? Lebih mudah, lebih murah, ya kan, dan tidak banyak taruhan.
Itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Itu. Iya. Coba di scroll lagi ke atas. Wah, panjang ternyata. Banyak ya. Tadi bawah caps lock. Dan melakukan terapi. Tuh boleh nih kita baca aja nih. Yang mana, Dok? Itu tuh Labib Syarif. Labib Dok, Syarif. muncul apa GAD. nih? GAD itu genetik dari ortu atau pola asuh yang dulunya inner child. Gimana keduanya menjadi karakter pembawaan cemas dan akhirnya akumulasi masalah meledak menjadi GAD. Aha. Gimana tuh, Dok? GAD ini maksudnya General Anxiety Disorder ya, atau gangguan cemas menyeluruh. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini genetik atau karena pola pengasuhan ya, saya harus menjawab keduanya. Ya kan? Ada yang memang natural, ada yang nurture. Ya kan, memang apa yang didapat, ya kan, apa yang kita miliki, keduanya sebetulnya. Ya, seberapa besarnya gimana ngitungnya. Ya, sampai saat ini nggak ada penghitungan semacam itu. Tetapi daripada kita mencari sumbernya, lebih baik kita bagaimana berpikir untuk solusinya. Genetik mau diapain? Ya kan? Tetapi untuk pembelajaran diri kita nanti ketika kita memiliki anak dan sebagainya, bagaimana kita harus merawat di dalam kandungan supaya kerentanan genetiknya tidak muncul, itu penting, ya kan? Tetapi kalau sudah ada, bagaimana kemudian kita berpikir, apakah ada hal-hal yang masih bisa kita ubah? Atau ini sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Artinya perlu kita maklumi. Ya kan? Kalau masalahnya sama orang tua, kita udah dewasa, masalah 30 tahun lalu, ada lagi yang orang tuanya udah meninggal, ya kan? Kita mau ngomong apa? Ya kan? Itu sesuatu yang unfinished business yang tidak bisa, ya kan, kita ubah. Itu bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, makanya ada teknik yang dinamakan empty chair tadi, gestalt terapi, ya kan? Itu untuk sesuatu unfinished business yang kita udah nggak bisa lagi berurusan dengan orang yang kita ajak, ya. Bukan karena hanya meninggal saja, tapi kalau saya omongin lagi kelihatannya nggak akan ini, Dok, gitu. Karena orang tua saya bagaimana sakit dan sebagainya, ya kan? Atau memang udah nggak bisa ngomong, Dok, tapi kita kan berhak atas, ya kan, kebebasan, rasa nyaman, ya kan, keluar dari masalah itu, ya kan. Nah, itu yang perlu dilakukan, ya. Jenis-jenis psikoterapinya seperti itu. Untuk sesuatu hal yang bukan kemampuan mengubah, tetapi kemampuan memaklumi. Makanya beberapa hal yang saya sukai begitu, empty chair, gestalt terapi, ataupun kemudian meaning means more, ya kan? Episode yang nanti ya, akan itu lebih bagaimana membuat kita memaklumi. Karena cemas biasanya, ya kan, pertama nih hubungannya, tadi kan kita GAD, ya. Cemas itu secara psikologi itu biasanya terjadi karena harapan kita tidak menjadi kenyataan, ya kan. Entah harapannya ketinggian, apa usaha untuk mencari kenyataan itu kemudian tidak bisa, ya kan. Kedua, biasanya dialami oleh orang-orang yang perfeksionis, ya, seharusnya begini nih, ya kan. Jadi kalau nggak 100 gagal. Padahal ring kehidupan itu kan 0, 10, 20. Iya, kuliahnya 75 baru A. Ya kan, 65 aja masih lulus B. Ya kan, 55 C. Ya kan? Nggak mesti kok 100. Nah, ketika orang-orang seperti ini kemudian mengalami stres, stimulus, ya, masalah yang kemudian tidak bisa, ya kan, dipecahkan, tidak bisa diubah. Misalnya sakit, kematian orang terdekat, ya, bencana kayak pandemi ini banyak kan orang ngalami jadi GAD, ya kan? Justru orang-orang yang punya kepribadian perfeksionis tadi, gitu. Jadi selain memberikan obat, obat biasanya akan sangat membantu karena kecemasan itu adalah gangguan keseimbangan zat kimia di dalam otak kita, ya. Ada banyak obat-obat GAD yang tidak menimbulkan kecanduan, yang aman, ya kan. Nah, selain itu juga harus melakukan pendekatan psikoterapi untuk sumber-sumber tadi, mengenali, ya. Caranya banyak kok, ya, ada cognitive behavior therapy dan sebagainya. Jadi 2 hal tadi perlu ditempuh.
Nah, nanti akan menarik membahas apa sih yang terjadi dalam inner child kita, kok kita tumbuhnya jadi perfeksionis. Nah, itu biasanya beberapa kali saya bahas misalnya pada orang tua yang perfeksionis juga. Kemudian tukang kritik. Iya kan? Tukang kritik dikit-dikit kok gitu. Kok gitu. Jadi kok itu jadi apa namanya? Kata-kata favorit nih di keluarga itu. Ya kan? Kamu mestinya gini loh. Kamu mestinya setiap salah baru dikomentari, setiap benar nggak dikomentari. Ya kan? Kemudian selalu dibanding-bandingkan orang lain. Tuh sepupumu begini tuh. Nah, kan? Tuh tetangga sebelah tuh keterima beasiswa sebagainya. Kakakmu tuh dan sebagainya. Atau dibandingin dengan keberhasilan orang tuanya. Ya, tuh ayahmu kan usaha ini tuh, ibu dokter, kamu mana kalau kayak gini. Nah, ya kan? Sehingga kita sendiri nggak mempercayai gitu. Kita harus melakukan usaha yang jauh luar biasa. Ya kan? Untuk sekadar menyenangkan orang lain, bukan atas keinginan kita. Jatuhnya itu bisa jadi perfeksionis atau malah jadi kodependensi, nggak berani memutuskan apa-apa dalam hidupnya. Harus nanya komentar orang lain, harus orang lain memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Itu juga punya kerentanan untuk menjadi kemudian gangguan cemas ataupun jadi gangguan depresi. Alangkah baiknya nih kan, ketika kita menyadari hal-hal itu sebelum kita mengalami gangguan, kita udah, ya kan. Jadi bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Nah itu, jadi saya lebih suka kita membicarakan begitu, ya kan. Paradigmanya adalah pro health, bukan anti disease. Tapi oke, sekarang kita udah mengalami general anxiety disorder. Tetapi ada kan yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, berobat teratur yang tepat sambil dilakukan psikoterapi. Ya kan? Lingkungan nggak berubah nggak apa-apa. Tapi respon kita menghadapi berubah, kemungkinan kita kemudian bisa menjadi lebih baik. Itu sih ya. Pertanyaannya dikit tapi jawabannya kenapa panjang ya? Nah, seperti gitu. Biasa. Oke. Ya. Kita scroll lagi ke atas. Itu Dok sampai dari Rara Nurayati. Ya kan? Boleh. Dok sampai sekarang benci sama papaku Dok. Waduh. Dari kecil aku dikasarin, dipukuli. Aku merasa karakterku aja yang berpengaruh. Padahal kakakku juga ngalamin. Kenapa ya Dok? Oke. Ya ini yang dinamakan, tidak ada namanya Cinderella syndrome. Ya justru dalam hal kekerasan, ya, dalam sebuah keluarga tidak ada si A yang ngalami kekerasan, kakaknya nggak ada, adiknya nggak. Biasanya satu keluarga ngalamin, ya. Tapi responnya mungkin berbeda, problemnya jadi berbeda. Misal yang satu nurut aja terus, jadinya perfeksionis. Kakaknya, aduh udah, aku ngelakuin apa juga salah, jadinya cuekan, pemberontak. Nah, jadinya begitu. Bukan berarti tidak bermasalah. Tapi caranya menghadapi hal itu berbeda. Tentu ada problem-problem masalah yang lain yang bisa muncul. Misalnya kalau pembangkang apa dan sebagainya, ya kan. Nah, ada sisi positifnya memang, tetapi ada sisi negatifnya. Bisa juga ya karena dia memendam hal itu, dia tunjukkan hanya sebuah pemberontakan, ya kan. Bahkan dia tidak bisa menerima dirinya. Jatuhnya biasanya misalnya jadi berusaha mengobati dirinya dengan ya alkohol, dengan obat-obatan, ya. Untuk mematikan perasaan kali ya Dok. Gitu, ya kan. Tapi ada juga yang jadi perfeksionis, jadinya tadi kodependensi atau perfeksionis, ya kan. Ada juga yang lain barangkali yang nggak bisa survive ya waktu anak-anak udah jadi gangguan misalnya, gitu ya. Jadi respon kita menghadapi masalah atau namanya coping mekanisme kita berbeda-beda. Nah itu menentukan kita kemudian menjadi kepribadian atau memiliki inner child seperti apa. Mungkin stresornya sama, ya, sama-sama mengalami kekerasan. Ya. Tapi ini menarik ya. Apa yang saya katakan mungkin akan enak didengar, tapi mungkin sulit untuk dilakukan. Ya kan? Yaitu kan yang kita benci bukan orangnya, tapi perilakunya. Ya, tadi bilang saya benci pada papanya. Yang dibenci papanya, apa perilaku papanya saat itu. Nah, betul juga ya. Itu hanya untuk dipikirkan aja sih. Ya.
Dari Octavia Intan. Dok, maaf mau tanya, bagaimana sih cara mengatasi trauma masa kecil? Saya punya teman yang mengalami bullying oleh anak laki-laki selama masa sekolah dan sekarang masih trauma sama laki-laki juga. Jadi ke bawah sampai dewasa. Iya, 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 iya. Kelihatannya ada mental trap di sini. Mental trap. Iya, maksudnya mengeneralisir. Kadang-kadang otak kita tuh unik. Ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak nyaman misalnya, seperti bullying tadi. Bullyingnya dilakukan oleh laki-laki. Misalnya apa? Tinggi, ya. Apalagi nih. Nah, kita kemudian takut dengan karakter seperti itu. Mental trapnya kan kita benci sama orangnya. Jadi karakteristik orangnya yang mengganggu kita. Ya kan? Ya kalau kita ketemu laki-laki tinggi misalnya, langsung udah ke trigger. takut. Atau nada suaranya mirip dengan ya kan? Atau logatnya. Atau bahkan pakaiannya. Bisa men-trigger diri kita. Nah, tentu kita perlu nih harus kembali lagi ya kan? Terapi ke masa lalunya dia, kita kembali ke sana. Tapi nggak apa-apa. Kenapa muncul seperti itu? Takut itu untuk survive sebenarnya. Ya kan, dengan itu kita menghindar, dengan itu kita bisa pergi dari hal itu. Tapi kemudian hanya ada kilasan, simbol-simbol yang menjadi rasa ketakutan kita. Nah, itu kadang atau seringkali tidak bisa hanya didengarkan. Itu salah satu hal yang baik. Kita mulai mendengarkan curhatannya dan sebagainya. Ya kan, kita berusaha memahami sehingga dia bisa terbuka dan sebagainya. Itu hal yang baik, tetapi harus dilanjutkan. Kalau hal itu tidak memberikan manfaat, berarti membutuhkan pertolongan profesional, ya kan? Seperti itu. Jadi bisa dibawa tuh ke profesional kesehatan jiwa, misalnya psikiater, psikolog klinis, atau kan perawat jiwa, ya. Nah, sehingga bisa dilakukan treatment di sana, ya. Tidak hanya orang disuruh bercerita itu tuh kemudian baik, enggak. Ada tahap cara-cara tertentu. Ya. Sama kayak berenang. Bisa kok loncat aja, ya. Pasti bisa, enggak juga, enggak bisa begitu. Ya, tetap harus ada step-stepnya, caranya. Kalau enggak, kita hanya membuat dia mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman untuk dia. Jadi cerita lagi. Cerita lagi. Berubah-ubah lagi nih. Karena kadang persepsi kita jadi berubah. Tergantung suasana hati ketika kita bercerita tadi. Ya kan, itu juga berbahaya. Saya saja ketika orang masih mengalami trauma, saya tanya, sudah mulai nyaman gak? Siap gak untuk menceritakan itu? Kalau enggak apa-apa, gak mesti sekarang. Ada caranya. Jadi minimal kalau gak bisa membantu, minimal tidak lebih mencelakai, ya kan. Tapi niat baik itu bagus, ya kan. Kita mulai mendengarkan, memahami itu tanpa judgement, baik. Tetapi kalau kelihatannya udah muncul berulang-ulang, sudah upaya-upaya mandiri sudah dilakukan tetapi tidak memberi hasil, ajak ya, dorong dia untuk mendapatkan treatment khusus di profesional kesehatan mental. Itu ya. Ini dari Geisha. So, aku udah proses reparenting and revisiting inner child yang berguna menyembuhkan trauma dari kakek, papa, mama, tante, dan om. Wah, makasih nih ya kan sharingnya. Mudah-mudahan setelah itu jalan langkah mulai lebih ringan, ya. Dari Asmi. Gimana caranya mengurangi kecemasan kita takut memiliki anak karena trauma kita? Jadi takut salah mendidik anak karena sudah mengerti jika salah mengasuh anak akan mengakibatkan trauma-trauma pada anak kita. Oh, jadi ada kecemasan ya dok ya untuk jadi barangkali anak. Dulu ketika masa kecil kita banyak mengalami kekerasan, trauma. Nah, ketika kita menjadi orang tua kemudian takut, nah, apakah saya bisa menjadi ibu dan ayah yang baik, ya kan? Kalau nggak yakin lebih baik nggak punya dulu deh, ya kan, dan sebagainya. Ya, ketakutan itu adalah hal yang umum ya, hal yang wajar. Tapi harus diimbangi dengan antisipasi. Ketakutan saya dan membuat kita berhenti itu kan juga nggak baik, ya kan? Baiknya setelah kita takut, kita lanjutkan dengan antisipasi. Oke, apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa menjadi ibu dan ayah yang baik? Itu. Yang pertama, mindsetnya, saya udah punya naluri nggak untuk hal itu? Saya punya tujuan nggak? Bahwa ini anak saya, dia entitas yang berbeda, saya orang tuanya. Jadi anak tidak perlu selalu mengikuti kemauan orang tuanya. Ya kan misalnya.
bahwa setiap anak punya karakter sendiri, ya pribadi sendiri. Dia bukan kertas putih. Ya tergantung kita mau nyoret apa, maka anak kita menjadi seperti itu. Tidak. Anak-anak lebih mirip kayak batu atau kayu, punya alur seratnya sendiri. Ada kayu yang cocok jadi patung Saraswati, ya kan? Ada kayu yang cocok jadi patung nelayan, ya kan? Bagaimana kita memberi support yang seperti itu, oke? Jadi harus dilanjutkan nih dengan antisipasi. Bisa ikut-ikut kelas-kelas parenting, ya kan? Tapi kalau sudah belajar juga, tapi selalu merasa diri kita nggak cukup mampu, kita percayalah ada yang mengatur semua hal tadi. Dan saya sangat percaya bukan hanya anak yang belajar dari orang tuanya, tapi orang tua juga belajar dari anaknya untuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Toh pada akhirnya kan tujuan hidup kita bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Gitu. Betul. Ya. Jadi baik tuh kalau kita punya keinginan, oke, saya mau belajar menjadi orang tua yang baik, kita banyak belajar, banyak mengisi. Jangan lupa mempraktekkan. Banyak orang tuh hanya membaca, pada akhirnya ragu untuk mempraktekkan. Sambil praktek, learning by doing. Ya kan, bukan berarti kita coba-coba, enggak. Sebenarnya hidup kita kan selalu begitu. Learning by doing. Betul. Saya sekolah kedokteran juga berapa tahun. Sebenarnya ketika mulai praktek saya belajar lagi kan sebenarnya. Ya, mungkin akan ada kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana kita bisa mentoleransi diri kita dan belajar dari situ. Ya kan? Gak ada orang tua yang sempurna, gak ada. Dan memang kebetulan gak ada juga universitas untuk menjadi orang tua. Ya kan? Jadi di situ dilengkapi pemahaman, kapasitas mental kita, dan naluri kita. Ya kan? Paham banyak teorinya, ya kan? Cukup sering kita ketemu yang begitu. Tetapi ternyata dalam kapasitas mental kita juga masih ada yang kurang. Kita masih ada unfinished business sebelumnya. Terus kita mau jadi orang tua lagi. Kita selesaikan dulu hal itu. Berarti nyambung nih dok sama S. Asmi. Wajar nggak dok punya pikiran tidak ingin memiliki anak dulu sebelum saya bisa mengatasi trauma pada diri saya sendiri? Sangat baik. Sangat baik ya. Sangat baik. Tetapi kemudian harus dilanjutkan dengan langkah-langkah. Antisipasi tadi ya. Iya, jangan berhenti ya 5 tahun lalu. Iya nih kayaknya saya belum selesai nih dengan masa lalu saya. Lebih baik nggak dulu. Tahun kemarin masih begitu juga. Nggak harus disertai dengan langkah. Oke, saya belum selesai. Gimana nih saya mau menyelesaikan ini? Saya coba apa sih dari yang paling logika dulu. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan sendiri, barangkali kita perlu didampingi. Ya kan? Kalau belum siap untuk didampingi one on one, ya ikut kelas dulu. Ya kan? Barangkali dengan kita melihat orang lain bisa membuka dirinya, kita juga bisa membuka diri dengan lebih baik, ya kan? Ikut, ya kan? Atau langsung tatap muka. Lakukan upaya itu, maka lebih akan ada hasilnya. Kalau gagal gimana? Setidaknya kita udah menempuh jalan A, kita tempuh lagi jalan yang lain. Tapi kalau hanya kita pikirkan saja, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kapan tuntasnya? Gitu. Ya, ada lagi? Diksi dik. Toxic masculinity, dok. Gimana ngatasinnya? Saya kesulitan menerima rasa sedih hingga kesulitan menangis. Mungkin kan dari kecil dibilang cowok nggak boleh nangis, gitu kali ya dok ya. Gitu ya? Iya, biasanya toxic masculinity kan kayak gitu tuh. Cowok tuh harus keker, harus tegap. Malu loh, dikira kamu anak cewek loh. Iya. Malu nih papa kalau dikira kamu anak cewek nih. Nangisnya lebih kenceng daripada anak cewek di sebelah gitu. Kayak gitu-gitu. Oke. Ini bakal disensor nggak? Shit happen ya, maksudnya ya itu nggak ideal, ya ini nggak ideal. Barangkali itu juga dipengaruhi oleh budaya, mana tempat kita tinggal. Tapi memaki hal-hal yang sudah lewat juga tidak akan membawa perubahan apa-apa pada diri kita. Oke, itu terjadi dengan diri kita. Lalu apa dong perlu dilakukan? Tinggal sebenarnya ketika datang untuk konsultasi, jangan berharap kita mendapatkan langsung jawaban, Kak. Saya sering nih ya kan dengan klien, oke kita bahas yuk. Nah, saya mendampingi untuk si klien menemukan sebenarnya apa sisi positif yang terjadi gara-gara hal itu. Kemudian apa kekurangan yang terjadi gara-gara hal itu. Kalau ada kekurangan kita mengisinya dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau terbiasa diinvalidasi kayak tadi, kamu nggak boleh. Ya, sekarang kita berlatih bagaimana mengekspresikan perasaan kita.
mencari teman-teman yang menghargai hal-hal itu. Kita tuh punya pilihan kok, ya kan? Atau kita dulu yang menjadi seperti itu. Orang lain merasa nyaman dengan kita, bisa ya menerima ya perasaan orang tuh, bahwa perasaanmu sungguh ada gitu. It's okay kok kalau kamu ini, bukan berarti kamu manja, cengeng, tidak tough dalam kehidupan ya, enggak. Nah itu kita lakukan ya kan, tapi tidak berhenti dengan hanya mengeluh saja ya kan. Bagaimana bisa didampingi untuk kemudian mendapatkan. Jadi toxic masculinity kita akhirnya tidak bisa sensitif ya kan, tidak bisa mengekspresikan itu, yang perlu dipelajari entah dengan cara apa, entah art terapi, banyak kok ya kan sekarang. Bahkan teman baik juga sering kan bikin kan Sparta, semangat apa pulih melalui art terapi gitu. Ada juga macam itu ya. Jadi kuncinya di sana kalau soal toxic masculinity ya. Gesa So nih lagi mau sharing nih. Setuju dok, pengobatan penting, psikoterapi juga penting. Aku setiap udah berangsur pulih jadi berpikir keadaan nggak ada yang berubah, tapi respon dan pandangan aku terhadap keadaan yang berubah. Mantap. Iya, nih misalnya nih orang gangguan cemas. Dok, waktu dulu saya gangguan cemas udah 3 tahun nggak muncul, sekarang muncul lagi. Saya masih sama-sama aja dong. Dan sebagainya. Padahal nggak juga. Beberapa kali ada masalah kita bisa meresponnya dengan baik. Respon kita, teman saya, kita sudah berubah untuk menghadapi hal itu. Ibaratnya gini, kalau mindsetnya kayak gitu, dulu ya saya nggak bisa dorong batu 10 kilo, ya kan? Sekarang saya nggak bisa dorong batu 100 kilo, sama dong saya kuatnya. Padahal kan enggak, satunya 10 kilo, 100 kilo. Kita mau dikenangnya sebagai yang mana, ya kan? Sama-sama nggak bisa geser batu, 10 kilo sama 100 kilo. Nggak penting seperti itu mindsetnya, ya kan? Tapi sudah ada yang berubah nggak? Ya kan? Kalau nggak bisa 100 ya kita coba dulu 50, 40. Bisa kok geser, ya kan? 10 geser dikit bisa, tapi nggak bisa keangkat, ya, dan sebagainya. Jangan mengeneralisir ya, bahwa tidak ada perubahan ya dalam diri kita, gitu. Intan Rahmawati, Maulida 97. Dok, murid saya selalu cari perhatian, tapi berlebihan. Ketika di komentar dia tidak menerima, terkadang pingsan. Waduh dok, sampai pingsan dok. Selalu mencari perhatian, tapi berlebihan. Ketika di komentar dia tidak menerima, terkadang pingsan. Ya. Ada juga ya kejadian-kejadian seperti ini. Ada ya. Baiknya ya yang dia butuhkan kan perhatian. Kenapa nggak kita berikan? Berlebihan, oke. Kira-kira apa yang terjadi di dalam dirinya? Biasanya orang berlebihan memenuhi sesuatu di dalam dirinya, biasanya dia merasa ada yang kurang. Ya kan? Nggak tahu nih. Sering kali ini belum tentu ya, kita nggak bisa mendiagnosa hanya dari kata-kata semacam itu ya, tapi saya tidak mau untuk dalam rangka mendiagnosa nih, tapi kita mengira-ngira ya. Cukup banyak kasus yang serupa dengan itu. Biasanya bagaimana seseorang anak harus benar-benar membuktikan sesuatu, baru kemudian orang mention bahwa dirinya hadir di situ. Bisa jadi kan orang kemudian harus mencari, ya kan, perhatian lebih dengan cara saya pintar nyanyi, saya ini menjawab pertanyaan apapun walaupun belum tentu benar, ya kan. Selalu ingin kehadirannya itu dinotis di dalam keluarganya. Bisa jadi itu kebawa ke sekolah kan, ya. Kemudian tidak tahan kritik karena udah berusaha membuktikan dirinya lebih baik. Ketika misalnya komentar, kadang-kadang kan komentarnya negatif, yang wajar sebetulnya kan, ada komentar, ada kritikan. Biasanya begini tidak tahan untuk dikritik. Jadilah kemudian tidak bisa menerima hal itu ya, secara sadar, di bawah sadar, pingsan, atau yang dinamakan konversi ya, gangguan konversi, atau disosiatif. Jadi pingsan, jadi histeris, nangis. Ada juga yang disosiatifnya blind gitu, langsung nggak bisa lihat apa-apa gitu. Bukan pura-pura.
tetapi memang karena dia tidak bisa handle hal itu, bagi dia itu sangat besar dampaknya pada dirinya. Untuk bisa survive dia kemudian tidak bisa melihat atau pingsan dan sebagainya. Itu respon tubuhnya. Iya. Ya. Sama mungkin dia sehari-hari juga udah dikritik sama dirinya sendiri ya, Dok. Betul. Jadi Seringkali begitu. Karena dikritik kita lagi, kebiasaan dikritik, kita sendiri jago mengkritik diri kita. sendiri. Iya, inner kritik kita yang lebih Iya. jalan. Jadi maksud orang mungkin nggak begitu, kita tanggapinya berlebih. Iya. Artinya hal-hal ini kan membutuhkan bantuan. Saya tahu nih kadang guru dalam posisi yang sulit, ya kan? Mana dok caranya saya panggil gurunya, panggil orang tuanya, nanti orang tuanya tersinggung dok. Iya. Mungkin pelan-pelan, kita lihat Bu, nah ini yang kejadian pada anak. Saya sangat concern, ya kan? Saya sangat ini nih dengan keadaan anak, kasihan dia. Barangkali dia butuh bantuan, ya kan? Mumpung belum terjadi gangguan yang lebih besar, saya pikir nih perlu mendapatkan bantuan. Barangkali ada yang perlu diperbaiki. Bisa nih dibawa nih untuk kita dukung untuk mendapatkan pertolongan di profesional kesehatan mental. Iya, Gitu. bisa. Ada apa lagi nih? Dari pria peran 1, Dok, dulu waktu kecil saya sering disentuh oleh kakak saya sendiri. Oke. Tapi saya nggak berani ngelaporin sama orang tua saya. Malah saya ngerasa cinta kepada kakak saya. Saya ngerasa pengen bunuh diri, Dok. Gimana Ardan? Disentuh bagaimana nih? Iya Bisa kan? lebih spesifik mungkin ya. Iya, Baru kita betul. bisa Tapi artinya kalau memang seperti apa yang kita pikirkan, ya kan, bahwa itu ada kekerasan, moles, ya, secara seksual, ya tentu perlu mendapatkan penanganan. Ya kadangkala kan bukan orang berfantasi kemudian menggunakan apa yang ada. Iya. Ada adiknya, ya. Itu tidak benar, bukan saya membenarkan, ya kan. Tapi hal-hal itu bisa terjadi. Ya, tapi bagaimana kita merespon lagi? Tidak selalu kan orang yang mengalami korban kekerasan kemudian harus jadi mesti kepengen bunuh diri. Enggak harus kan. Nah, tentu responnya harus kita ubah. Persepsi diri kita bisa bantu untuk bisa berubah. Bagaimana memaknai kejadian yang sudah terjadi itu dengan rasa yang berbeda. Itu ada caranya. Ya. Ya, lebih baik sih langsung ke Betul, dan bantuan sifatnya harus profesional. individual, Iya, ya kan? karena ini topiknya juga cukup Supaya tidak asumsi. triggering juga Iya, pasti. Asumsi. Asumsi Itu dapat nantinya. judgmental yang buruk. Iya. Udah jatuh timba tangga lagi, ya kan? Tidak seperti itu. Ya. Tuh. Dari Daisy Grace, Hmm. Dok, saya mempunyai trauma di masa kecil mendapat kekerasan oleh ibu saya sampai hampir merenggut nyawa. Bagaimana supaya saya bisa hilang dari trauma ini, Dok? Oh, menghilangkan traumanya. Oke, jadi menghilangkannya bukan menghilangkan memorinya, tapi rasanya. Itu lagi ya. Oke, itu kejadian yang benar ya, sungguh terjadi dan ternyata perasaan yang timbul sangat tidak nyaman dan itu benar ya, dialami oleh adik. Dan ini usaha yang sangat baik bagaimana kita mampu sharing ya, memvalidasi perasaan yang terjadi pada diri kita, ya kan. Tapi kita harus mengubah itu. Apakah hal ini yang sesuatu yang masih bisa kita bicarakan dengan orang tua kita? Kalau bisa, sungguh baik. Ya kan, karena sesungguhnya saya tidak percaya ada orang tua yang jahat secara kesadarannya, ya kan. Tetapi kalau kemudian si orang tua juga mempunyai problem, masalah, hal-hal ini tidak mustahil terjadi, betul kan? Tidak membenarkan, ya kan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa merasakan, berempati pada apa yang terjadi pada orang tua kita. Sering klien saya ketika kita ajak mulai ya untuk psikoterapi, benar-benar melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak benar salah, tetapi apa sih yang benar terjadi, baru dia menyadari, oh iya ya, ternyata ibu saya juga mengalami hal-hal buruk, ya kan. Kemudian tidak bisa handle, kemudian diarahkan terjadi pada anak-anaknya. Kayak inner child ibunya sendiri ya. Ibunya punya inner childnya Betul. sendiri gitu. Iya. Terus kita menyalahkan itu. Hal ini tidak bisa kita lakukan dengan menyalahkan. Kita harus ya kan, healing, ya kan. Oke, terlepas apa yang terjadi pada ibu kita bisa berempati. Tetapi hal ini berpengaruh pada diri kita. Bagaimana kemudian dampaknya ini pada diri kita, apa yang kurang dalam diri kita, mari kita penuhi sekarang ini. Gitu.
Iya. ya kan. Bicara memang lebih mudah, ya kan. Tetapi pemulihan itu kalau kita tekun jalani setiap hari, tentu bukan hal yang mustahil juga, ya kan. Nah, waktunya tinggal 6 menit lagi, Dok. Kira-kira ada ini nggak, Dok, saran dan pesan? Iya ya, kalau ngomongin inner child itu kayaknya berapa jam pun kita ngomong kayaknya nggak cukup, ya kan. Topik ngehits soalnya. Gitu ya. Iya, lagi ngehits. Iya, tapi gini loh, jangan sampai membicarakan masa lalu itu jadi ngehits, sedangkan membicarakan masa kini dan masa depan itu kurang hits. Iya, Nah, betul. semua punya porsi yang sama, ya betul. Iya, betul. Kalau begitu ya, kita nggak cukup membahas ini dalam sejam. Ada baiknya nih, ya kan, my friends di sini simak-simak tuh feed IG saya. Di awal November ini kita bikin kelas ya khusus secara intensif selama 7 hari, ya kan, berturut-turut membahas kurang lebih hal-hal semacam ini. Kemudian di mentoring juga secara personal. Itu gimana, Dok, acaranya? Itu kerja bareng ya dengan Ruang Pulih. Boleh ke @ruangpulih atau juga ada di feed IG saya tuh tentang hal itu. Gitu, ya. Mantep banget itu, 7 hari berturut-turut ya. Iya, itu. Dan jadi dimentorin. ada secara kelas, ada yang dimentor secara personal. Jadi ada VIP-nya, ya kan. Kalau rame-rame kita ngomongin gimana, ya kan. Betul. Nah, tentu terbatas. My friend bisa nih di sana, ya kan. Nanti juga akan ada bahasan-bahasan serupa dengan ini dengan cara ragam, cara yang berbeda, lebih intens 2 jam. Itu juga di Kopi Kental misalnya. Gitu. Bareng Ardan juga kan. Iya. Baru sadar. Saya Iya, tembak, betul. ya kan. Gitu Betul, ya. saya. Dan itu sangat menentukan bagaimana kerentanan kita menjadi gangguan cemas, gangguan depresi, ya kan. Jadi ada baiknya ketika kita tabrakan kita lihat spion atau kita nyerempet ada orang nggak sih, ya kan. Tetapi bagaimana setelah itu kita bisa nih melaju lebih cepat untuk performance kita dia akan datang, gitu sih ya. Wah, udah ada yang daftar katanya, ya kan. Gitu ya. Ya, pokoknya detailnya bisa lihat ya di feed ya, sama detailnya ada di feed. Ruang Pulih mungkin ya, juga Ruang bisa. Pulih. Gitu Soalnya waktunya terbatas nih teman-teman, tidak bisa dijawab semuanya. Betul ya, nggak tahu bisa disambungin ya. Ini 16 episode ya, jadi gini teman-teman yang mau tahu judul-judul sebelumnya bisa nanti lihat-lihat ya, ada IGTV-nya secara gratis. Wah, itu sih. Saso ngebantu jawab. Terima kasih. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih my friends yang sudah menonton dan memberikan pertanyaan. Terima kasih Dr. Rai, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Mercy White Division, gsterai.com, komunitas teman baik, dan Diskoria 88. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye my friends. Bye-bye.